Pekerjaan favorit alumni magang Jepang. Magangjepang.net. Setelah selesai magang Jepang selama 3 tahun, banyak yang masih bingung setelah ini mau ngapain. Padahal setelah 3 tahun banyak yang dipelajari di Jepang. Yang mana banyak hal juga yang dilihat, dirasakan, dan dikerjakan yang tidak bisa dikerjakan selain peserta magang Jepang. Sebenarnya, para jisuse yang sudah pulang ke Indonesia tidak perlu khawatir akan hal itu. Berikut adalah ulasan yang dapat dijadikan referensi mengenai pekerjaan favorit untuk alumni magang Jepang setelah magang di Jepang selama 3 tahun. Yang pertama, bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Bagi peserta magang program IM Japan, setelah menyelesaikan program magang di Jepang 3 tahun, pemagang tidak langsung pulang ke rumah masing-masing, melainkan akan menuju ke kantor IM Pusat untuk upacara pelepasan dan penerimaan bantuan modal dari IM Japan. Di hari itu biasanya ada banyak perusahaan Jepang yang mengadakan perekrutan kerja di kantor pusat IM Japan. Pengalaman yang ditempa selama 3 tahun di Jepang itu dibutuhkan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Banyak perusahaan yang membutuhkan karyawan yang mempunyai kemampuan bahasa Jepang serta disiplin kerja Jepang. Jadi tidak usah khawatir tidak mendapatkan pekerjaan karena banyak perusahaan Jepang yang menghargai kemampuan peserta magang yang pulang ke Indonesia. Tidak hanya IM Japan yang mengadakan job fair untuk alumni magang Jepang, melainkan dari Kemenaker juga mengadakan job fair untuk alumni magang Jepang. 2. Kembali lagi ke Jepang dengan visa trainee. Berdasarkan perundang-undangan mengenai periode magang Jepang, sekarang ini diperpanjang menjadi total 5 tahun. Sehingga jisuse yang menyelesaikan program magang Jepang 3 tahun dan sudah pulang ke Indonesia bisa kembali lagi ke Jepang. Namun perlu dicatat bahwa proses ini memerlukan syarat yang mengharuskan kembali ke Jepang dan magang dengan jenis pekerjaan yang sama. Jadi sebelum pulang, pastikan perusahaan yang ditempati untuk magang mau memperpanjang 2 tahun untuk jangka waktu magang. Komunikasikan keinginan itu ke staf perusahaan penerima. 3. Menjadi penerjemah bahasa Jepang. Jumlah penerjemah bahasa Jepang di Indonesia sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah orang Jepang yang ada di Indonesia. Sedikitnya universitas di Indonesia yang memiliki jurusan bahasa Jepang dibandingkan bahasa Inggris adalah fakta. Selain itu, juga menjadi latar belakang sedikitnya orang Indonesia yang menguasai bahasa Jepang. Banyaknya permintaan pendampingan pekerja dari Jepang atau turis Jepang menjadi peluang kerja bagi alumni magang Jepang yang sudah kembali ke Indonesia. Pasalnya, dengan waktu 3 tahun belajar dan bekerja di Jepang dengan program magang harusnya bisa menguasai kemampuan bahasa Jepang dengan lancar. Oleh karena itu dihimbau kepada peserta magang yang sedang magang di Jepang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang ketika magang di Jepang. 4. Mendirikan LPK Bahasa Jepang. Untuk mengikuti program magang ke Jepang harus melalui beberapa tahapan tes dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan atau skill bahasa dibutuhkan dalam mengikuti seleksi magang Jepang. Ketidaktahuan peminat magang Jepang tentang persiapan magang ke Jepang sebenarnya menjadi peluang usaha tersendiri. Dengan berbekal kemampuan bahasa Jepang dan pengalaman menjadi peserta magang, sebenarnya modal utama dalam mendirikan usaha LPK Bahasa Jepang. Dengan kemampuan itu, alumni magang Jepang dapat berkontribusi dan dengan cara memberikan layanan konsultasi tentang cara lulus seleksi magang Jepang. Selain itu, alumni magang Jepang dapat mengajarkan bahasa Jepang kepada calon peserta magang yang akan mengikuti seleksi. Kegiatan ini selain berkontribusi terhadap peningkatan jumlah peserta magang Jepang dari Indonesia, juga dapat mendapatkan keuntungan dari jasa konsultasi pendidikan bahasa Jepang. Jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan favorit untuk alumni magang Jepang setelah pulang ke Indonesia. 5. Kembali ke Jepang dengan visa engineer. Tidak sedikit alumni magang Jepang yang ingin kembali ke Jepang. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Di antaranya gaji di Jepang lebih tinggi, sudah terbiasa dengan kehidupan di Jepang, dan lain-lain. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, bukan tidak mungkin alumni magang Jepang kembali ke Jepang dengan status engineer. Sampai sekarang ini, menjadi engineer di Jepang adalah pekerjaan favorit untuk alumni magang Jepang, meskipun kuotanya sedikit. Karena peminatnya banyak dan permintaannya sedikit, hal ini banyak dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak terjadi kasus penipuan dengan janji bisa memberangkatkan ke Jepang dengan visa engineer dengan syarat membayar puluhan juta rupiah. Hal-hal seperti ini dapat diminimalisir dengan pengetahuan tentang syarat-syarat pengajuan visa engineer. Salah satu syarat untuk mengajukan visa ini adalah pendidikan terakhir adalah Diploma 3 atau D3, jurusan teknik.
Perlu diketahui, status visa engineer itu beda dengan magang yang mensyaratkan lulusan minimal SMA sederajat, namun harus lulus pendidikan tinggi minimal D3 sebagai syarat mendapatkan visa engineer, visa pekerja. Jadi, ketika ada orang yang menjanjikan alumni magang Jepang bisa kembali meskipun lulusan SMA, jangan percaya. Selain itu, bagi alumni magang Jepang mempunyai riwayat pendidikan D3 atau di atasnya disarankan untuk meneliti terlebih dahulu orang atau lembaga yang katanya bisa memberangkatkan ke Jepang dengan visa engineer. Itu pernah memberangkatkan atau tidak, karena rekam jejak itu sangat penting untuk melihat kredibilitas orang atau lembaga penyalur tersebut. 6. Bekerja di Jepang dengan visa Tokutei Gino. Kabar baik bagi alumni magang Jepang, karena mulai tahun 2019 diberlakukannya visa pekerja baru di Jepang, yaitu visa SSW atau lebih kenal dengan visa Tokutei Gino. Visa ini memberikan keringanan bagi alumni magang Jepang untuk memperoleh visa. Pasalnya, salah satu syarat pendaftaran visa ini adalah orang yang mempunyai pengalaman magang di Jepang selama 3 tahun. Bagi alumni magang Jepang, setelah 3 tahun magang di Jepang akan mendapatkan sertifikat JITKO dan sertifikat ujian Semmong sesuai bidang magang masing-masing. Sertifikat itu dibutuhkan saat mendaftar di visa Tokutei Gino. Bagi peserta yang magang yang sedang menjalani kegiatan pemagangan sebelum masa magang berakhir bisa mengajukan visa ini dengan rekomendasi perusahaan penerima di Jepang bahwa bersedia menerima sebagai pekerja bervisa Tokutei Gino, atau bagi peserta magang Jepang yang sedang magang yang ingin nantinya bekerja di bidang lain disarankan untuk mengikuti tes kemampuan bidang lain sebagai syarat mendapatkan visa Tokutei Gino. Tes kemampuan ini dilaksanakan di dalam negeri Jepang. Sebenarnya banyak pilihan pekerjaan untuk alumni magang Jepang yang bisa kita pilih. Untuk mendapatkan informasi laporan alumni magang Jepang juga tidak susah, yaitu cukup menghubungi Kemenaker dan IM Japan. Karena instansi tersebut berkaitan dengan perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Selain itu, pentingnya berkomunikasi sesama angkatan agar bisa bertukar informasi. Dengan cara mengikuti grup ikatan alumni magang Jepang, kita bisa bertukar informasi yang mungkin bisa menjadi usaha ke depan. Yang paling penting adalah kembali ke tujuan awal magang Jepang, yaitu belajar mandiri. Dengan tempaan pengalaman di Jepang, harusnya kita bisa mandiri dan kedepannya bisa berdikari berwirausaha sendiri. Dengan banyaknya wirausahawan di Indonesia, maka para alumni magang Jepang yang berwirausaha dapat berkontribusi terhadap terciptanya lapangan kerja di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.